Pemirsa, kami telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, Bapak Hasibullah Satrawi, untuk membahas soal gencatan senjata antara Hamas dan Zionis Israel dan dampaknya bagi warga Palestina serta kawasan Timur Tengah. Selamat malam, Pak Hasibullah. Selamat malam, Mbak Rehana. Baik, Pak Hasibullah, ini dari sudut pandang Anda melihat adanya gencatan senjata ini seperti apa, Pak? Ya, yang pertama tentu kita harus bersyukur dan mengapresiasi apa yang telah dicapai oleh para pihak, para mediator, sehingga bisa mencapai kesepakatan ini, dan dalam kurun waktu kurang lebih 12-13 jam lagi, ini kesepakatan akan diberlakukan yang telah disampaikan, yaitu dimulai 8.30 pagi waktu Gaza. Dan ini menjadi waktu yang sangat panjang, penuh dengan dinamika, semenjak kesepakatan ini diumumkan pada hari Rabu sore waktu setempat kemarin. Karena kita tahu ini sempat ada perkembangan yang sebagian pihak bahkan cukup pesimis, karena misalkan dinamika di di menteri-menteri Israel, pemerintah Netanyahu yang masih tidak satu suara, kecuali perkembangan kemarin malam Sabtu dini hari yang akhirnya secara resmi kabinet Israel, para menteri Israel menyetujui adanya gencatan senjata ini, dan itu menjadi sebuah kepastian hukum dari pihak Israel bahwa gencatan senjata akan dimulai pada hari Minggu sebagaimana telah diumumkan oleh Perdana Menteri Qatar pada hari Rabu petang atau sore waktu setempat. Dan ini disampaikan juga dalam perkembangan terbaru bahwa kesepakatan ini akan mulai efektif pada besok pagi 8.30 waktu setempat, dan tukar menukar sandera diperkirakan jam 4 sore akan mulai dilakukan. Ini satu hal yang menurut saya harus kita apresiasi. Walaupun yang kedua, ini Mbak Royhana, saya melihat ada warna-warni yang berbeda, terutama di antara Gaza dan Israel secara umum. Kalau di Gaza secara umum, baik masyarakat ataupun politisi ataupun pemerintahan ini cenderung menyikapi gencatan senjata ini dengan semangat kemenangan. Ini adalah kemenangan bagi ketangguhan rakyat Palestina, ketangguhan rakyat Gaza, ketangguhan perlawanan dalam rangka mendapatkan kemerdekaan. Dan itu kalau bisa kita kasih warna, boleh warnanya mungkin hijau semua karena hampir tidak ada masalah. Tapi di Israel menurut saya agak warna-warni di antara hijau dengan merah dalam pengertian yang tidak setuju. Karena kalau kita melihat kepada sebagian besar masyarakat mungkin mirip seperti di Palestina. Minimal kalau mengacu kepada salah satu data yang dipublikasikan di Al Jazeera dengan mengutip hasil studi media Israel, bahwa kurang lebih atau tidak kurang 61% masyarakat Israel menyatakan setuju dengan gencatan senjata, terutama keluarga Sandra yang menginginkan agar keluarga mereka segera kembali dengan selamat setelah 15 bulan lebih berada di dalam penyanderaan Hamas. Tapi kalau kita lihat kepada kalangan politisi, kalangan pengambil kebijakan, maka di situ kita juga menemukan warna merah, warna protes. Misalkan itu yang disampaikan oleh kelompok-kelompok kanan, terutama dari Menteri Keamanan dan Menteri Keuangan, yang memang sejak awal mengultimatum bahwa kalau ini gencatan diberlakukan, terutama Itamar bin Gvir akan memilih sikap untuk mundur sebagai menteri, walaupun tetap mendukung pemerintahan Netanyahu. Dan beliau Itamar bin Gvir berjanji bahwa kalau perang ini dilanjutkan kembali, maka dia akan aktif kembali sebagai menteri di dalam pemerintahan Netanyahu. Jadi ini catatan saya yang ketiga. Walaupun memang ini cukup optimistis sekarang dan semoga tidak ada aral yang melintang kembali menuju pelaksanaan besok pada 8.30 waktu setempat. Memang catatannya adalah yang ketiga, ini cukup berat ya tantangannya, karena sekali lagi Netanyahu dengan kabinetnya yang orang-orang kanan ini memang orang-orang yang selama ini membawa pikiran-pikiran, kalau di dalam isu Palestina mungkin bisa disebut sebagai mereka yang mempunyai ide one state solution.
yaitu orang-orang yang menginginkan agar Israel, agar Gaza atau Palestina secara umum itu tidak merdeka sebagai bangsa. Mereka ingin justru dikuasai oleh Israel, dan sekali lagi mereka logikanya adalah logika perang. Mereka ingin melalui perang, melalui militer, melalui senjata ingin memaksakan apa yang diinginkan oleh mereka, dan itulah yang dilakukan dalam kurun waktu 15 bulan terakhir. Dan menurut bocoran-bocoran, salah satu ini bisa diterima adalah karena Netanyahu memberikan janji bahwa setelah selesai periode pertama, yaitu 6 minggu pertama, maka mereka akan langsung masuk kepada cara yang sama, yaitu cara-cara kekerasan. Bahkan itu diisukan akan dikembangkan ke tepi barat. Nah, ini sekali lagi menjadi warning menurut saya, menjadi pengingat bagi kita semua warga dunia, terutama para mediator, untuk bagaimana betul-betul menjalankan poin-poin dalam kesepakatan. Karena yang keempat, hal yang menarik dari konsep gencatan senjata sekarang ini sebenarnya kan idenya dicetuskan oleh Presiden Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, di mana konsepnya adalah 3 tahap dalam satu kesatuan. Jadi dan ini menurut saya memang salah satu strategi yang dipilih oleh para mediator untuk memaksakan Israel terutama dan juga Hamas untuk bisa menerima gencatan senjata, yaitu dengan 3 tahap, maka tidak memaksakan isu-isu yang masih sensitif itu dimejakan dan disepakati di tahap awal semua. Karena kalau modelnya seperti itu, maka hampir pasti ini tidak akan tercapai. Nah, sementara saya melihat ini juga ada peran, ada dorongan yang sangat kuat terutama dari Presiden terpilih Amerika, yaitu Trump, yang mereka ingin bahkan memberikan ultimatum bahwa ini harus segera selesai sebelum Trump dilantik pada tanggal 20 Januari besok. Nah, inilah akhirnya yang kemudian dipilih, bahwa salah satunya dengan ide 3 tahap tadi, maka hal-hal yang masih pelik, masih menjadi persoalan itu bisa ditunda, dan itu salah satunya nanti bisa dilakukan di tahap kedua dan ketiga. Demikian catatan-catatan saya, Mbak Rayhana. Baik, Pak Hasibullah, ini Anda tadi sempat menyebutkan mengenai tahap-tahap tadi ya. Kalau kita lihat, ini kalau tadi kan Anda juga sempat menyebutkan kalau masih ada positif dan negatif, ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju. Tapi Pak, ini menurut pandangan Anda, kalau misalnya tahap pertama ini berhasil, Anda melihatnya untuk tahap kedua sendiri seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari logika yang sekarang berada di balik perundingan di antara Israel dengan Hamas, maka sebenarnya tahapan kedua dan ketiga itu lebih menjadi kepentingan terutama bagi Israel. Kenapa? Karena yang disandra, yang masih akan dibebaskan pada tahap kedua itu justru orang-orang atau para pihak yang katakanlah dari pihak militer, dari angkatan bersenjata aktif. Kalau yang pertama ini kan lebih kepada sisi kemanusiaan yang dikedepankan. Jadi ini orang-orang yang sudah lansia, anak-anak, dan mungkin juga yang sakit yang akan masuk di dalam daftar 33 tadi itu. Nah, di tahapan kedua sebenarnya ini kalau kita baca kepentingannya di antara Israel dengan Hamas, terutama di dalam bagaimana dampak sandera ini menjadi tekanan bagi Netanyahu, maka sebenarnya Netanyahu akan lebih terjepit. Kalau sekarang dia terjepit dengan situasi tahap pertama ini, karena sekali lagi ini perkembangannya mendukung untuk dilakukan genjatan senjata, yang saya menjelasnya minimal dalam 3 hal yang bisa dijadikan penentu. Yang pertama, adanya tambahan komposisi peran di dalam mediator dari 3, saya menyebutnya menjadi 3+. Apa itu 3? Yaitu Qatar, kemudian Mesir, dan Amerika di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden. Tapi kita tahu konsep yang sama disodorkan dari beberapa bulan yang lalu tidak deal. Nah, itulah saya melihat peran tambahan, yaitu keberadaan Trump dengan transisinya. Jadi keberadaan Trump ini di dalam konteks meyakinkan Netanyahu ini sangat menjadi kuat. Jadi mungkin secara ide ini lahir daripada Presiden Joe Biden, tapi sebagai faktor untuk bagaimana memaksakan ini bisa diterima oleh Netanyahu terutama, itu karena adanya Trump. Jadi saya melihat ada tambahan komposisi mediator dari awalnya 3 murni, yaitu Qatar, Mesir, dan Amerika di bawah pemerintahan Trump, lalu menjadi plus, yaitu ada tambahan daripada trim transisi Presiden terpilih Trump maksud saya.
Nah itu yang pertama. Nah yang kedua yang mendukung faktornya saya melihat adalah karena Israel menganggap bahwa yang sudah dilakukan terutama dengan membunuh kekuatan-kekuatan dan tokoh oposisi, tokoh perlawanan itu dianggap atau bisa diklaim sebagai kemenangan. Walaupun sekali lagi kalau dilihat dari timingnya sekarang di Israel itu banyak, kalau kata orang Jawa, banyak gelonya, banyak ngerutunya. Kenapa? Karena satu, kenapa kok nunggu berbulan-bulan seperti ini untuk menerima gencatan senjata yang sudah ditawarkan, yang sudah dibahas berbulan-bulan sebelumnya. Bahkan ada salah satu penulis yang bikin ilustrasi, ini seakan-akan Netanyahu seperti dahulu adalah macan yang harimau yang nerjang ke sana kemari dengan begitu gagah, tapi dalam keterjebitan sekarang diilustrasikan seperti lalat yang jatuh yang tidak berdaya. Ini saya mengutip salah satu penulis yang mengkritisi sekali lagi yang tidak happy, yang tidak menerima apa yang dilakukan oleh Netanyahu dengan gencatan senjata ini, walaupun sekali lagi dengan perkembangan yang terutama Amerika tadi, ini akhirnya juga Netanyahu tidak berdaya karena saya membaca bahwa Trump sangat kuat mendorong agar Netanyahu tidak bisa untuk bermanuver lagi, dia harus terima gencatan senjata ini dan deadline yang diberikan oleh Trump 20 Januari sebelum dia dilantik, gencatan senjata diberlakukan bisa dilakukan dan inilah yang terjadi sampai detik ini. Dan yang ketiga, ini yang saya bilang faktornya dari sisi Hamas, kenapa gencatan senjata ini terjadi karena ya kalau dari sisi Hamas karena memang dampaknya peperangan ini secara fisik, secara materi luar biasa di Gaza. Jadi bahkan saya melakukan sebuah koreksi atau catatan kritis terhadap kelompok perlawanan. Ada hal yang mungkin tidak terbaca oleh kelompok perlawanan, yaitu kondisi yang dialami oleh Hizbullah. Saya mengilustrasikan seperti tombak, kelompok perlawanan itu seperti tombak dari Hamas sampai Iran, maka Hizbullah itu seperti pegangannya. Nah, yang tidak diduga kondisi Hizbullah yang begitu diandalkan ternyata terlalu cepat mengalami ketaklukan dan inilah yang menurut saya membuat Hamas harus menghitung kembali. Dia harus segera melakukan gencatan senjata agar bisa mengorganisir kembali kekuatan dan strateginya. Dan akhirnya dari tiga faktor itu kepentingan masing-masing bisa tercapai yang hari ini dirayakan oleh banyak masyarakat dunia, terutama yang pro perdamaian terkait dengan gencatan senjata. Demikian Mbak Raihana. Baik, Pak Hasibuloh, ini kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Breaking News TV On. Kami tapi harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.